Penyusunan rencana tata ruang yang komprehensif sangat penting dalam menjawab berbagai isu nasional terkait pengelolaan ruang yang berkelanjutan, pengendalian alih fungsi lahan, peningkatan ketahanan pangan, mitigasi bencana alam, dan penyediaan infrastruktur. Tata ruang juga merupakan pintu gerbang dari semua perizinan, sehingga ketersediaan rencana detail tata ruang menjadi sangat penting. Dalam proses penyusunannya yang kompleks dan panjang, sudah dilakukan fokus group discussion dan konsultasi publik. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan terkait perizinan tata ruang. Oleh karena itu, selain dilakukan penyempurnaan dalam penyusunan materi teknis, perlu dilakukan pula peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya, antara lain dengan pembuatan fitur pelibatan masyarakat dalam peninjauan kembali rencana detail tata ruang. Saya Irena Riana Pramudiwati, Kepala Bidang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, akan menyampaikan hasil implementasi rencana aksi perubahan dalam rangka Diklat Pelatihan Kepemimpinan Administrator tahun 2025. Kabupaten Sleman terletak di bagian utara daerah istimewa Yogyakarta. Dikarenakan kondisi geografisnya, Kabupaten Sleman memiliki peran yang sangat penting di lingkup wilayahnya maupun wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang di Kabupaten Sleman harus benar-benar diperhatikan, sehingga sesuai dengan karakteristik wilayah dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara partisipatif untuk wilayah yang berkelanjutan. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok dalam menyediakan dan melakukan pembinaan tata ruang, khususnya dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang. Melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 telah ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2021 sampai 2041. Dan kawasan Sleman Timur yang terdiri dari Kapanewon Ngemplak, Kawasan, Berbah, dan Prambanan memiliki karakter terkait potensi wisata warisan cagar budaya yang telah ditetapkan rencana detail tata ruang melalui Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2021. Mengacu pada Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021, maka peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 kali dalam setiap periode 5 tahunan. Mengingat adanya perkembangan pembangunan yang dinamis di kawasan Sleman Timur, maka diperlukan peninjauan kembali RDTR kawasan Sleman Timur. Perkembangan pembangunan yang dinamis ini disebabkan antara lain adanya pembangunan Jalan Tol Jogja-Solo, pembangunan Jalan Provinsi Prambanan Lemah Bang, maupun pesatnya pertumbuhan tempat-tempat wisata di kawasan Sleman Timur. Saat ini, sistem perizinan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu melalui Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS RBA yang mengacu pada rencana detail tata ruang. Selain itu, upaya yang dilakukan berupa sosialisasi melalui surat kabar digital. Selama ini, kegiatan sosialisasi melalui surat kabar hanya pada surat kabar cetak. Mengingat surat kabar digital jauh lebih mudah diakses oleh masyarakat, maka dipilihlah langkah ini. Tujuannya agar masyarakat lebih teredukasi perihal penataan ruang wilayah. Sosialisasi melalui surat kabar digital telah dilakukan pada minimal 20 surat kabar digital dengan 3 tema, yaitu Sleman perkuat penataan ruang melalui RDTR, akses informasi tata ruang kini lebih mudah di Sleman, dan kenali klasifikasi KKPR dan cara pengajuannya di Kabupaten Sleman. Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peninjauan kembali rencana detail tata ruang kawasan Sleman Timur, yaitu dengan menambahkan fitur usulan perencanaan dalam sistem informasi tata ruang. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan menjadi wadah aspirasi dalam penyusunan rencana detail tata ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
Salam kebajikan, Rahayu. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Sleman telah membagi wilayah perencanaan menjadi 4 bagian, yakni kawasan Sleman Timur untuk wisata budaya, peninggalan sejarah, Sleman Barat untuk pertumbuhan kegiatan pertanian modern, agrobisnis, Sleman Utara untuk pertumbuhan wisata alam, serta Sleman Tengah yang difokuskan untuk kegiatan jasa pendidikan dan agrowisata. Semoga dengan tersedianya rencana detail tata ruang ini dapat memberikan kemudahan investasi sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Sleman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susmiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, menyambut positif dan mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan Mbak Riana selaku Kepala Bidang Tata Ruang di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Semoga dengan aksi perubahan ini nanti publikasi tata ruang lebih dipahami masyarakat dan masyarakat bisa menyampaikan usul saran agar kebijakan tata ruang itu lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tentunya sesuai juga dengan analisis kebutuhan lingkungan dan target-target nasional penataan ruang nasional. Saya Agung Armawanta, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, mendukung aksi perubahan Spatikat atas nama Mbak Irene Riana Pramudiawati atau Mbak Ria selaku Kabid Tata Ruang dalam penyusunan aksi perubahan Usimakruan. Semoga dengan adanya aksi perubahan ini, aspirasi masyarakat dapat lebih terakomodir, terwadai dalam review RCTR, dan sekaligus mengedukasi pada masyarakat agar lebih memahami rencana detail tata ruang yang bisa menjangkau berbagai lapisan masyarakat sehingga tercapai pembangunan Sleman yang dimaksud memperkuat partisipasi masyarakat mewujudkan ruang yang inklusif dan berkelanjutan. Saya Triana Wahiningsih, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, mendukung aksi perubahan Saudara Irene Riana Pramudiawati atau Mbak Ria, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dalam penyusunan aksi perubahan Pusimak Ruang, semoga dengan adanya aksi perubahan ini, aspirasi masyarakat dalam review rencana detail terwadahi dan edukasi rencana detail tata ruang dapat lebih menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sehingga dalam penyusunan rencana tata ruang sesuai dengan apa yang dimaui oleh masyarakat yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya, Rina Andriani, sebagai Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, mendukung aksi perubahan yang dilakukan Mbak Ria, yaitu Pusimak Ruang, memperkuat partisipasi masyarakat, mewujudkan ruang yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga perencanaan penataan ruang di Kabupaten Sleman memudahkan masyarakat memberikan aspirasinya secara cepat, sehingga penataan ruang lebih baik lagi di Kalimantan Sleman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan inovasi pelibatan masyarakat dalam penyusunan tata ruang, khususnya dalam rangka peninjauan kembali RDTR kawasan Sleman Timur, agar segmen keterlibatan masyarakat menjadi lebih lebar dan bervariasi. Selain itu, sosialisasi terkait RDTR juga harus terus-menerus dilakukan melalui berbagai media agar masyarakat semakin mengerti akan pentingnya mentaati tata ruang, sehingga pembangunan Kabupaten Sleman yang berkelanjutan dapat kita capai bersama.